Hai, hari ini kita bakal cari tahu tentang first stage of culture shock dari salah satu mahasiswa di Jerman. Yuk kita lihat. Halo, perkenalkan nama aku Cika, umur aku 19 tahun dan saat ini aku sedang tinggal di Jerman dan sedang menempuh pendidikan yang namanya Student College. Jadi Student College sendiri itu semacam sekolah persiapan khusus untuk international students yang memang mau ambil bachelor di Jerman, dan ini sifatnya wajib selama 2 semester. Ya, fungsinya sendiri untuk menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang ada di Jerman. Ceritakan tentang pengalaman kamu pertama kali tiba di negara tersebut. So, pas pertama kali nyampe di Jerman itu rasanya happy banget, like literal happy dan super excited dengan apa yang bakal jadi nanti. Walaupun masih panjang ya perjalanan sebenarnya. Dan juga feels like a dream, berasa nggak nyata, berasa mimpi kalau udah tiba di Jerman. Since ya ini mimpi aku dari lama ya, dan juga perjuangannya juga is not easy at all buat dapet visa buat sampai ke Jerman. Jadi berasa gak nyata sih. Happy banget tentunya. Apakah ada momen atau pengalaman khusus yang sangat berkesan saat pertama kali datang ke negara tersebut? It's mainly because funny experience sih jujur. Like it was very silly. Jadi long story short, and after a very long flight aku ngerasa haus sama lapar banget kan. So I decided to go to like a mini market there. And then di situ aku posisinya udah ngambil bagasi ya. Aduh, udah bawa troli. Dan for your information, kalau supermarket di Jerman itu dia pintu masuknya selalu ada palangnya gitu loh, kayak palang otomatis, dan ukurannya juga lumayan kecil, kayak cuma muat satu orang yang besar lah gitu ya. Dan ya, which is it was not possible for me buat ikut masuk trolinya juga dong. Dan so my intrusive thoughts tell me like, ya udah tinggalin aja si trolinya itu di ruang tunggu. Dan ruang tunggunya juga emang seberang-seberangan banget tuh sama supermarketnya gitu. Dan yaudah deh gitu kan, gue masuk cuma bawa koper kabin sama tas tenteng. Dan situ kayak cuma 5 menitan lah ya di supermarket, langsung bayar karena ya nggak tenang juga gitu kan. Terus pas gue keluar ke supermarket, tiba-tiba troli gue tuh dikerubungin gitu loh sama 2 polisi Jerman, polisi bandara sih lebih tepatnya. Dan pas gue samperin, mereka kayak, oh ini koper kamu ya gitu kan. Terus aku kayak, ya ini koper saya, ada apa ya, kenapa gitu. Dan pokoknya si polisinya itu kayak langsung udah point direct marahin aku, kayak, loh kamu tuh kenapa ya, kayak ninggalin koper di sini bahaya segala macam, crowded bla 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 gitu kan. Tapi dengan nada mereka yang tegas gitu, kayak marahin aku gitu. Aku kayak di situ rasanya mau nangis, kayak aduh gimana gitu kan. Since karena aku tibanya di Munich, dan Munich itu terkenal dengan dialeknya yang beda dengan daerah Jerman yang lain gitu kan. Dan di situ aku kayak gak fully understand apa yang diomongin sama si polisinya itu, karena mereka ngomong cepet banget dengan bahasa yang beda gitu, dialeknya itu. Dan rasanya mau nangis, kayak aduh dia ini ngomong apa sih, kayak marah-marah itu ngomong apa kayak gitu. Terus akhirnya aku cuman ngerti di akhir kalau misalnya dia bilang jangan ninggalin koper di bandara lagi, bahaya gitu-gitu. Terus akhirnya dia kayak, oh udah kamu boleh pergi kayak gitu sih. Itu sebenarnya lebih ke shock aja, kaget gitu kan ya, kayak pertama kali sampai di Jerman, terus sendirian juga flightnya, tiba-tiba langsung dihadapkan dengan orang Jerman langsung gitu sih. Apa hal yang paling sulit bagi kamu selama tinggal di negara ini? Hal yang paling sulit ya, hal yang paling sulit
Hal yang paling pertama dan utama adalah tentunya tidak lain dari kesulitan bahasa. Language barrier is real. Karena walaupun aku udah punya sertifikat bahasa Jerman B2, tapi itu nggak menjamin kalau kita nggak bakal punya kesulitan sama sekali. Karena nyatanya di ketika kita menghadapi situasinya langsung dengan ya orang-orangnya langsung lah ya dalam kehidupan sehari-hari itu beneran like it's totally different dengan apa yang dipelajari di tempat les, di buku, itu beneran beda banget gitu sih. Like sampai sekarang pun aku masih struggling dan masih berusaha untuk mencoba mengimprove bahasa Jerman aku biar aku bisa gampang untuk survive di sini dan berintegrasi dengan orang-orang di sini. Apakah ada hal spesifik yang membuat kamu merasa tidak nyaman atau putus asa? Hal yang membuat putus asa tentunya ada, especially dalam hal akademik ya. Karena di student college ini kan kumpulan dari international students dari berbagai macam negara, berbagai macam background gitu. Dan seringkali aku tuh merasa kurang maksimal, kurang optimal dalam belajar atau hasil nilai ujian kayak gitu, dan merasa gak bisa ngikutin apa yang diomongin sama teachernya. Itu sering banget kayak gitu karena mereka full ngajar dalam bahasa Jerman, like matematika, fisika, chemi, kimia gitu. Itu beneran full bahasa Jerman gurunya juga. Jadi ya awal-awal agak struggling sih sebenarnya, tapi ya life must go. Apakah ada momen ketika kamu merasa mulai beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kamu? Kalau dari aku sendiri merasa mulai bisa beradaptasi itu ketika aku masuk ke student college jujur, karena di situ aku ketemu teman-teman baru yang sama, international students yang kita punya mimpi yang sama, punya tujuan sama gitu, yaitu masuk ke university di Jerman, dan kita saling dukung aja gitu. Since mostly dari teman-teman aku juga udah lumayan lama tinggal di Jerman, kayak 2 tahun, 3 tahun gitu ya, which is lebih tahu dari aku gitu. Jadi ya saling sharing gitu sih. Dan juga ketika aku fully understand what the teacher says, karena kayak cara gurunya ngajar, cara mereka nge-deliver teori-teori itu semuanya beda sama di Indo, totally different. Jadi butuh waktu sih buat bisa ngerti kayak gitu. Adakah dukungan dari orang-orang di sekitar kamu yang membantu kamu dalam proses beradaptasi di budaya yang baru? Kalau dukungan tentunya pasti ada ya, terutama dari orang tua dan keluarga itu pasti, dan juga dari teman-teman aku yang di sini gitu, yang sesama diaspora lah ya, yang merasakan nasib yang sama gitu. Dan juga dari teman-teman aku yang di Indo gitu, semuanya memberikan semangat dan dukungan, dan aku merasa sangat bersyukur sih akan hal itu. Kapan kamu merasa bahwa kamu benar-benar telah menerima budaya baru ini? Aku mulai bisa menerima budaya baru ini ketika aku sudah mulai enjoy untuk melakukan rutinitas aku sehari-hari ya di sini. Kayak contohnya aku ke pasar lokal beli buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Terus nyobain makanan khas Jerman juga, kayak roti-rotian, sosis-sosisan gitu ya dalam makanan sehari-hari aku. Terus ketika aku mengunjungi Weihnachtsmarkt kemarin, pasar Natal khas Jerman, itu vibes budaya Jerman itu kuat banget. Kayak ada banget gitu. Terus juga ketika aku mulai terbiasa dengan birokrasi di Jerman yang terkenal ribetnya gitu, since mereka semuanya serba pakai surat, serba pakai pos, dan serba harus buat janji temu gitu, buat appointment lah ya istilahnya gitu. Jadi aku kayak mulai terbiasa lah, nggak dijadiin pressure atau beban gitu. Dan juga ketika aku mulai bisa berinteraksi dengan warga asli Jermannya gitu tanpa hambatan ya, tanpa language barrier itu, walaupun masih ada, cuman ya udah mulai bisa
let with the flow lah istilahnya. Apakah ada aspek dari budaya baru ini yang telah kamu terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kamu? Tentunya banyak banget hal-hal yang aku terapkan ke daily life aku semenjak aku datang ke sini ya. Salah satunya adalah tentang ketepatan waktu, karena waktu di sini tuh sangat dihargai. Orang-orang di sini sangat-sangat menghargai waktu, kayak waktu adalah uang, dan kita telat 1 menit, 2 menit itu nggak bisa. Jadi aku sudah mulai terbiasa untuk 5 menit atau 10 menit sebelum itu sudah tiba di lokasi. Dan juga kalau misalnya mau telat itu minimal setengah jam sebelum itu sudah harus bilang. Dan juga di sini budayanya itu serba cepat dan serba efisien. Jadi kita harus bisa mengikuti sama pace kerja mereka yang cepat itu, dan juga gak bisa tuh kayak nunda-nunda gitu, gak bisa, harus semuanya set langsung dikerjain kayak gitu. Dan di sini orangnya sangat-sangat menghargai privasi juga sih, jadi ya gitu.